Pernahkah teman-teman merasakan Anda ditolong oleh orang yang tidak Anda kenal, belum pernah jumpa sama sekali, tetapi dia betul-betul tulus menolong Anda? Dan Anda ditolong dalam kondisi antara hidup dan mati. Nah, saya mengalami kejadian yang nyaris antara hidup dan mati, tapi saya ditolong oleh orang yang tidak saya kenal, dan saya rasa ini semua dengan keberkahan salawat. Bagaimana ceritanya dan kisahnya? Tonton video ini sampai habis, dari awal sampai akhir, biar teman-teman dan banyak sekali orang-orang yang bisa terinspirasi dengan cerita saya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kita jumpa kembali di video saya kali ini. Untuk session video kali ini, saya sengaja untuk bercerita tentang kisah pengalaman saya terkait dengan kisah-kisah keajaiban salawat yang saya rasakan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menceritakan dua kisah saya yang mana waktu itu saya hampir mengalami kecelakaan, tetapi dengan pertolongan Allah SWT, dengan keberkahan salawat, saya diselamatkan oleh Allah SWT. Dan satu kisah ini juga sebetulnya termasuk di dalam kejadiannya adalah termasuk kepada saat saya bepergian menjelang saya ziarah kubur ke makam orang tua saya di Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi singkat ceritanya, yang dua kisah saya sudah ceritakan ya di video yang sebelumnya. Nah, kisah yang terakhir, satu kisah lagi ketika itu antara hidup dan mati ya. Saya ditolong oleh Allah SWT dengan cara yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Jadi ceritanya begini. Jadi biasanya kan yang nyetir mobil itu saya. Ya, saya nyetir mobil pas kepulangan saya, terus tiba-tiba di tengah perjalanan saya merasa ngantuk ya. Jadi saya minta gantian untuk disetir oleh istri saya. Singkat cerita, beberapa jam istri saya nyetir sampai mungkin 2 jam atau lebih ya. Nah, di tengah perjalanan terjadi hujan lebat. Jadi ketika hujan lebat itu saya banyak berzikir selawat, kemudian saya baca surat at-taubah ayat terakhir ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sampai selesai. Dan nggak berapa lama hujan pun reda. Ya, itu pun mungkin setelah berpindah tempat hujan reda dan kami bisa berjalan. Nah, sampai menjelang dekat dengan Provinsi Riau. Nah, udah menjelang dekat dengan kota Duri, tiba-tiba ya, ini kan udah sore hari nih, udah sekitar jam 4 sore lebih. Ya, tiba-tiba mobil ini berjalan kencang, mobil yang kami tumpangi ini, mobil yang kami setir ini. Tiba-tiba ada mobil lewat dari sebelah kanan, terus manggil-manggil gini. Terus kebetulan waktu itu memang ya kita lagi nggak pakai AC di mobil, jadi kebetulan jendelanya kebuka gitu. Jadi udah dibuka jendelanya, ada orang, mbak, nah, ngomong sama istri saya, itu ban mobilnya kempes di sebelah kanan depan, ban mobilnya kempes di sebelah gitu kan. Jadi masa iya sih gitu kan, mikir gitu, karena gini, istri saya kan nyetir dan saya di sebelah kiri, di sampingnya. Saya tuh nggak ngerasain apa-apa loh. Ya biasanya kan kalau ada ban yang kempes pasti jalannya kan nggak bisa mulus dan akan ada genjolan-genjolan gitu kan, itu akan terasa kepada kita. Tapi sepanjang perjalanan kami itu rata-rata kecepatan mobilnya itu 60 km lebih kurang ya. Nggak ada, saya yang duduk di bawah ban yang kempes itu, di atas ban yang kempes itu kan, artinya kan saya duduk di sini tuh, di bawah saya kan ban itu. Saya nggak merasa sesuatu yang aneh, tidak merasakan ada hal yang kayak ban kempes tuh, nggak ada. Kayak mobilnya normal aja gitu. Masa ya sih, udah karena kami dikasih tahu begitu, nggak lama udah kami minggir,
lalu berhenti, lalu kami cek dan memang benar bannya kempes. Tapi itu kan sudah sore hari dan itu juga sangat jauh dari bengkel, teman-teman. Jadi kami mikir gimana nih, saya juga mikir nih gimana caranya nih. Kalau seandainya kami pakai ban dongkrak, ban serap ya, bisa aja sih. Cuma kan saya belum pernah, seumur-umur saya nggak tahu cara ngedongkrak mobil tuh, nggak tahu gitu. Jadi kami mikir, ya Allah, saya sholawat terus. Jadi sejak awal kepergian tadi dari pagi itu sepanjang perjalanan saya nggak lupa baca salawat terus, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, berdoa kepada Allah agar kami diberikan keselamatan oleh Allah dalam perjalanan. Nah kemudian nggak berapa lama ya, sekitar 1 menit kemudian lebih kurang, orang yang tadi bilang bahwa ban mobil kami kempes itu, dia datang menghampiri kami, datang jadi balik arah, dia datang dan parkir di depan mobil kami persis. Kemudian singkat ceritanya mereka menawarkan bantuan. Gimana Bapak kempes? Aduh, iya. Terus mereka ngejelasin kan, iya tadi kami lihat dari jauh, ini kayaknya kalau nggak dikasih tahu nih takut kenapa-napa nih. Terus mereka ngeliat ini yang nyetir juga cewek, jadi mereka tuh kasihan kayaknya, gimana nih. Jadi karena mereka katanya udah biasa touring ke berbagai kota, kayaknya rasa empatinya muncul katanya, jadi nggak tega ngelihat ada orang yang seperti itu ya. Jadi mereka tuh balik arah dan memberikan pertolongan. Akhirnya mereka tuh yang ngedongkrak mobil menggunakan ban serap mobil kami, sehingga ban yang kempes tadi diganti dengan ban serap. Dan akhirnya singkat cerita kami pun pergi setelah mereka selesai mendongkrak mobil kami, memasang ban serapnya. Mereka pergi dan kami mengucapkan terima kasih, dan kemudian kami pun bisa pergi kembali. Dan ya di tengah perjalanan kami jalan pelan-pelan dan ya kami tambah angin biasa gitu. Yang tidak logisnya itu adalah teman-teman, yang tidak masuk akal itu, pertama, berarti kan ban kempes itu kan, dan kempesnya lumayan parah ya, itu sudah sejak jauh. Anehnya itu saya dan istri tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan kendala apapun ketika di perjalanan, dan itu bisa berjalan dengan kencang mobilnya. Itu keanehan pertama. Keanehan yang kedua, kok ada ya orang yang betul-betul punya rasa empati, punya rasa mau menolong seseorang yang mana orang yang ditolongnya itu pun dia nggak pernah kenal, nggak pernah tahu dari mana. Bagaimana dan kok bisa kebetulan kita bertemu dan dipertemukan? Kalau bukan karena Allah, itu dari mana? Kemudian dia nggak hanya sekedar ngasih tahu, dan dia datang kembali, datang memberikan pertolongan kepada kami. Dia yang bela-belain harus ngedongkrak, harus masang ban di ban serap kami, dipasang. Buat saya itu pengalaman yang luar biasa, keberkahan dan keajaiban salawat. Jadi saya merasa bahwa ini 3 kejadian. Pertama kan kejadian yang saya sudah ceritakan di video saya sebelumnya. Pertama kejadian ketika saya hampir ditabrak, ketika saya ingin parkir mundur, itu nyaris tertabrak. Lalu saya kemudian belok kanan, dan kayaknya kalau belok kanan pun saya, dalam hati saya itu pasti ketabrak. Tapi anehnya tidak tertabrak sama sekali. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah, itu bagaimana? Itu dari mana? Yang kedua, ada mobil truk dari atas, saya sedang di bawah, dia melaju cepat, tetapi karena dia melihat saya, dia yang sedang di atas, dia ngerem, dan alhamdulillah saya diselamatkan. Yang ketiga kejadian ini, mudah mobil kempes, kami melaju dengan kecepatan yang lebih kurang 60 km per jam. Dia datang, ada orang yang datang memberikan informasi kepada kami bahwa ban kami kempes, dan kami nggak nyadar, kami merasa biasa-biasa aja. Lalu kemudian setelah kami berhenti, lalu kemudian mereka memberikan pertolongan kepada kami. Kalau bukan karena keberkahan salawat, kalau bukan karena kekuasaan Allah, nggak tahu. Nah, kisah ini saya berbagi kepada teman-teman bahwa begitu pentingnya kita bersalawat di perjalanan. Bahkan bukan hanya di perjalanan, dimanapun kita berada. Dan apapun kondisi kita. Ya. Jadi kalau kita ingin hidup enak di dunia,
salawat adalah jalan tercepat untuk kita mencapai kehidupan yang enak. Yang enak tuh maksudnya bagaimana sih? Enak tuh ya udah nggak banyak masalah. Enak tuh bukan karena banyak harta ya. Banyak harta juga belum tentu enak. Kenapa? Karena banyak orang yang kaya hidupnya stres, pusing. Hidup enak itu adalah yang kita damai, hatinya damai, tentram, tenang, tidak punya banyak masalah, tidak panik. Itu hidup enak. Jadi ayo teman-teman, kita memperbanyak salawat agar Allah SWT memberikan banyak pertolongan kepada kita dimanapun kita berada. Kita diselamatkan oleh Allah bukan karena keahlian kita pandai menyetir mobil, bukan karena kepintaran kita bisa nyetir mengendari kendaraan bermotor, bukan. Tapi karena Allah yang memberikan keselamatan untuk kita dengan cara-cara dan kehendak dari Allah. Terserah Allah mau bagaimana caranya. Gitu. Oke, demikian saja kisah saya. Semoga terinspirasi bagi semua yang mendengarkan. Dan saya minta tolong di-share teman-teman. Di-share sebanyak-banyaknya kisah ini agar semakin banyak orang yang Allah selamatkan dengan jalur salawat. Dan agar Allah SWT memberikan banyak keberkahan dan bantuan kepada kita. Jangan lupa yang belum subscribe channel saya, segera di-subscribe, di-follow, dan di komen ya. Silahkan berikan komentar Anda. Saya minta teman-teman untuk memberikan komentar Subhanallah. Sebagai tanda Anda sudah menonton video ini, jangan lupa untuk di-share ya ke media sosial Anda. Dan bagi teman-teman juga yang ingin tergabung di dalam grup WA yang saya pimpin, sekarang ini jumlahnya sudah 700 lebih anggota. Setiap hari kita mengadakan kegiatan sholawat secara berjamaah, secara online. Dan juga di momen-momen tertentu saya ingin memberikan tantangan dan challenge untuk sholawat semalam suntuk. Dan jangan lupa juga untuk di-order buku saya. Ini buku saya, buku Sholawatin Aja. Saya bisa kirimkan ke berbagai kota dan ke seluruh negara ya, termasuk Hong Kong, Singapura, Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Brunei, dimanapun Anda berada, silahkan bisa order buku ini. Ini buku jilid 1 dan ini buku jilid 2 ya. Silahkan diorder lewat WA di nomor berikut ini ya. Dan apa lagi ya? Jangan lupa juga untuk di-follow semua media sosial saya. Ada TikTok. Di TikTok itu saya media sosial saya itu nih Mukhlis Marsal 1201, nanti bisa dilihat di layar ya. Kemudian ada Instagram. Instagram saya sama dengan channel YouTube saya Mukhlis Marsal, dan kemudian juga kalau Facebook saya silahkan follow nanti yang Facebook yang pro ya, Mukhlis Marsal Pakpahan Fans Page. Oke? Demikian saja, jangan sungkan-sungkan teman-teman bagi Anda yang mempunyai kisah-kisah kehidupan salawat dan Anda bersedia untuk saya wawancarai, jangan sungkan-sungkan untuk Anda berbagi cerita. Insya Allah akan bisa saya tayangkan di channel YouTube saya. Silakan hubungi saya dan kirim kisah Anda ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.